warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita pelihara dan sekaligus kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini sebenarnya adalah perjuangan menjaga, memelihara dan meningkatkan keimanan dengan segala macam bentuk cobaan, baik dalam bentuk jabatan, harta, kekayaan, perempuan, dan segala sesuatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Apabila dihubungkan kepada keimanan dan ketakwaan, maka kekayaan, jabatan, keluarga, perempuan semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah singkat kita adalah bagaimana cara kita meningkatkan iman, bagaimana cara kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Salah satu basis untuk peradaban yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Nabi membangun kota Madinah itu bisa sukses. Sebuah negara yang kuat dimulai dari membangun keimanan. 13 tahun di Mekah. Dan bagaimana supaya iman kita ini terbangun, terbentuk dengan baik? Yang pertama kita lakukan dan harus kita kenal adalah bahwa kita mengenali Allah. Tidak mungkin kita bisa beriman, yakin kepada sesuatu yang kita sendiri tidak kenali. Kenapa kita yakin, percaya dengan seseorang? Karena kita kenal baik dengan orang tersebut, karena kita dekat, kita percaya, maka keimanan kita semakin kuat. Maka jalan yang paling cepat untuk menumbuhkan keimanan, mengenali Allah. Dan mengenali Allah ini tentu serinci mungkin yang kita mampu, serinci-rincinya. Karena semakin kita kenal dengan Allah, semakin yakin kita, semakin percaya, semakin kokoh keimanan kita. Maka istilah dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tidak bisa kita mencintai Allah kalau kita kenal saja tidak. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, dia kumpul hadis-hadis lemah. Sebahagian orang juga mengatakan hadis-hadis lemah itu adalah kata-kata atau pendapat ulama. Ya. Tafakkaru sa'atan khairun. Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah sittina sanah, dari ibadah selama 60 tahun. Ada lagi yang mengatakan tafakkur sesaat lebih baik dari ibadah selama 1 tahun. Ya. Ada lagi yang lebih hebat lagi, lebih baik dari ibadah selama 1000 tahun. Nah, memang secara sanad hadis ini lemah, bahkan ada yang mengatakan maudhu', palsu. Kalau palsu berarti kata-kata ulama, kata-kata ungkapan seseorang. Katakan saja itu kata-kata ulama. Bagaimana memahaminya nih? Ternyata beliau punya pemahaman yang cukup mendalam. Beliau mengatakan, apabila kita tafakkur, memahami Allah dengan hati kita, dengan akal kita, dengan wahyu Al-Quran hadis, maka kalau kita pahami, kita renungi, kita kaji, tafakkur berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, mengenali Allah,
itu lebih utama dari ibadah 1000 tahun. Logikanya, kalau kita kenal baik dengan Allah, kita sembah Allah, sa'atan dalam bahasa Arab itu artinya bisa 1 jam. Maka orang yang menyembah beribadah kepada Allah selama 1 jam, tapi dia kenal siapa yang dia sembah, itu bisa lebih utama dari orang yang menyembah Allah, tapi dia tidak kenal sama sekali siapa itu Allah yang dia sembah. Walaupun kita ibadahnya 1000 tahun, tidak bisa lebih utama daripada orang yang menyembah Allah 1 jam, tapi kenal dia siapa yang dia sembah. Itulah beliau memahaminya sehikmah begitu. Maka ilmu yang paling tinggi dalam Islam adalah ma'rifatullah, kenal Allah. Maka 13 tahun Nabi membina sahabat itu, kenal dulu Allah, baguskan iman, mantapkan iman. Karena ini basis, ini tempat untuk menciptakan sebuah peradaban. Tanpa keimanan kita akan mengalami kehancuran. Tidak ada artinya kekayaan tanpa keimanan. Karena kekayaan tanpa keimanan jadilah korun zaman modern. Tidak ada artinya jabatan tanpa keimanan. Karena jabatan tanpa keimanan akan melahirkan Fir'aun. Karena basis peradaban itu memang keimanan. Dan Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, diberi gelar, distempel Rasul. Kalau dalam kondisi kita sebelum kita diberi SIM, ya, tes dulu, diuji dulu, diberi bekal ilmu mengenrai. Sebelum Nabi diberi surat izin mendakwah, surat izin menjadi Rasul. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apa yang dilakukan Allah? Beliau SAW ternyata bersemedi di Gua Hira. Ada yang menyebut 3 tahun setengah, ada yang mengatakan 3 kali 40 hari. Dan Nabi Musa pun melakukan itu. Dipanggil ke Bukit Surtina untuk apa? Munajat, tinggalkan semua urusan, tinggalkan dakwahmu, tinggalkan urusan dunia dan urusan agamamu. Kemari 40 hari. Untuk apa? Untuk mengasah rohani. Untuk apa itu rohani diasah? Supaya kenal sama Allah. Maka untuk mengenal Allah ini ada 3 alat yang harus kita, potensi yang kita miliki yang harus digunakan. Pertama akal, ya. Yang kedua wahyu Allah, Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ruh, qalbu. Di mana ada ruh, di situ ada rasa. Ruh itu terletak dalam qalbu. Ayat yang saya bacakan tadi, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika aku menyempurnakan fisik Adam dan sesudah aku nafakhtu fihi, meniupkan padanya birruhi, dari ruhku. Coba bayangkan, bahasa Arab mirruhi ruhku, itu tidak pakai perantaraan malaikat lagi. Ini menunjukkan bahwa kedekatan ruh kita kepada Allah itu kedekatan yang tidak berjarak. Wa nafakhtu fihi mirruhi, aku tiupkan dari ruhku. Ya, nafakha. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah mengatakan karena disebut di sini kata nafakha, ditiup, maka bentuk ruh kita itu seperti udara. Karena menggunakan nafakha. Ya, walaupun sebenarnya mayoritas ulama mengatakan ruh kita itu tercipta dari cahaya, dari nur. Ya, karena Allah sifat zatnya itu juga memiliki sifat cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Sifat zat seperti sifat nur. Nur itu sifatnya menerangi, nur itu sifatnya meliputi. Ketika langit dan bumi ini diterangi matahari, cahaya matahari meliputi langit dan bumi. Dia terangi semua, dia liputi semua yang bisa dia terangi, yang bisa gapai. Itulah sifatnya. Maka Allah selalu mengatakan wallahu muhitun bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya. Maka kita mengenali Allah ini, gunakan potensi akal kita, gunakan ayat Quran hadis, gunakan ruh kita yang paling dekat dengan Allah. Ruh itu bagaimana menggunakannya? Saya buat istilah dengan olah rasa. Kalau kita mau raga kita sehat, maka wajib kita olahraga. Orang yang rajin olahraga, raganya kan sehat, bahkan bisa berbentuk itu raganya, ya, bergelombang-gelombang. Kenapa? Dia olah. Kalau kita mau pikiran kita, akal kita cerdas, olah pikir.
Kenapa orang kampus rata-rata pintar? Karena sering berolah pikir, setiap hari buat makalah, setiap hari diskusi, setiap hari berpikir. Maka orang kampus cerdas-cerdas, pintar-pintar. Kenapa? Karena sering olah pikir, berpikir. Nah, yang sering kita tinggalkan dalam keimanan adalah olah rasa. Padahal keimanan itu letaknya di kalbu. Kenapa orang-orang yang spiritual tinggi, keimanannya kuat, lehernya, harganya murah untuk agama Allah, sahabat-sahabat begitu, apalagi para nabi. Kenapa begitu? Karena mereka punya rasa bertuhan yang sangat kuat. Rasa bertuhan itu letaknya di ruh. Ini harus diolah. Sampai-sampai saya berenung dan berpikir, meneliti, salah satu yang menyebabkan kita lemah adalah karena rasa bertuhan pada ruh kita itu tidak kita olah. Sehingga rasa bertuhan itu tidak tumbuh, menghilang, menipis. Sampai banyak orang yang tidak percaya lagi sama Tuhan. Maka muncullah istilah beragama tapi tak bertuhan. Kita semua Islam, tapi belum tentu kita bertuhan. Apa bukti tidak bertuhan? Karena kita masih rajin korupsi, rajin menipu, rajin manipulasi, rajin mencuri, rajin berzina. Masih ada di antara kita yang seperti itu, narkoba. Orang yang seperti ini kan tidak yakin sama Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Kenapa tidak percaya? Karena dia tidak olah rasa. Maka salah satu yang harus menjadi perhatian kita, bukan hanya Quran, hadis, dan akal, kita harus rajin mengolah rasa, rasa bertuhan. Ini untuk meningkatkan keimanan. Saya buat logika begini. Di balik rasa manis itu ada zatnya, namanya gula. Di balik rasa pahit ada zatnya, namanya kopi. Di balik rasa asin ada zatnya, namanya garam. Di balik rasa pedas ada zatnya, namanya cabai. Di balik rasa bertuhan yang Allah berikan kepada kita, itu ada Allah, ada Tuhan. Di balik rasa bertuhan itu ada Allah, ada Tuhan. Maka tingkatkanlah, olahlah rasa bertuhan itu. Bagaimana cara mengolahnya? Dengan ibadah mahdoh, dengan sholat, dengan zikir. Maka apa tujuan kita melakukan sholat? Coba pahami benar-benar. Sebenarnya tujuan kita sholat mengolah rasa bertuhan. Kok bisa tahu? Perhatikan bahasa Nabi. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yara. Engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat, seperti benar-benar merasakan, menyaksikan Allah. Apabila engkau tidak mampu, engkau harus merasa diperhatikan oleh Allah. Jadi yang diolah di situ adalah melihat, mata hati, merasa. Kita merasa diperhatikan Allah, atau kita merasa memandang, menyaksikan Allah. Kalau rasa ini terbentuk, hasil dari ibadah kita terbentuk rasa ini, berani nggak kita lagi untuk berbuat jahat? Berani nggak kita berzina? Berani nggak kita narkoba? Berani nggak kita mencuri? Tidak berani. Karena begitu kita mau ambil uang, kita menyaksikan Allah di situ. Begitu kita mau berzina, kita menyaksikan di baliknya Allah. Gak berani kita lagi. Kenapa kita masih berani berbuat dosa-dosa? Karena kita tidak menyaksikan Allah. Kita tidak merasa disertai Allah, tidak merasa disaksikan Allah. Itulah sebabnya, makanya sholat itu Allah katakan inna sholata tanha anil bahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Kalau rasa bertuhan terbentuk, rasa bertuhan itu kuat. Ada taqarrub di sana, ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa cinta. Dan hakikat hidup ini ma'asyiral muslimin yang banyak dilalaikan oleh kita adalah semua manusia ternyata hidup mencari rasa. Sadarkah kita hidup mencari rasa? Coba perhatikan. Kenapa kita mau punya mobil bagus, rumah bagus? Karena rasanya enak punya mobil. Nih mobil itu enak. Kalau nggak enak nggak mau kita. Kita punya mobil Avanza, AC-nya bagus. Punya mobil Pajero, AC-nya rusak. Diajak bos, yuk berangkat ke Jakarta. Kamu milih mobil mana? Aku Avanza aja lah. Kok bisa begitu? Ya Pajero AC-nya nggak rusak, panas.
Jadi sesuatu yang mahal kalau tidak diiringi dengan rasa tidak laku. Sampai-sampai kita katakan, kenapa orang suka narkoba? Karena rasa. Dia rasa play nikmat. Karena dia tidak temukan rasa nikmat bertuhankan Allah, maka dia cari rasa nikmat di balik Allah. Kalau kita sudah merasakan nikmat menyaksikan Allah dalam ibadah, sholat kita, dalam zikir kita, maka kita tidak akan mau lagi mencari di balik itu. Ya. Di mana ada ruh, di situ ada rasa. Maka semua kita dicari rasa. Kenapa kita mau nikah? Karena kita nikah itu enak rasanya. Rasa jasmani di situ ada. Kenapa kita mau makan di warung Padang, warung enak? Ya rasanya enak. Satu warung rasanya enak, harganya sekali makan 50.000. Satu warung harganya nggak enak, sekali makan 20.000. Kita pilih mana? Kalau enak banget tetap kita pilih 50 biar mahal. 20 nggak enak nggak mau kita. Tapi kalau yang enak 20.000, tak enak 100.000, lebih nggak mau kita milih yang 100.000. Lebih enak 20, enakan 20. Semua orang nyari enak, nyari rasa. Inilah hidup ini yang tidak diketahui orang. Dan puncak rasa yang paling lezat kata Nabi adalah yang sering didoakan Nabi. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu ladzat ila najrika wajhikal karim. Puncak kenikmatan, kelezatan yang paling tinggi adalah menyaksikan wajah Allah yang paling mulia. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dari itu. Maka ilmu yang paling tinggi, yang paling awal dan paling akhir adalah ma'rifatullah. Kenali Allah, saksikan dia. Bagaimana caranya? Kenali sifatnya, kenali af'alnya, kenali asma'nya, dan kenali zatnya. Sampai kepada zat. Dengan apa? Dengan akal, dengan wahyu, dengan ruh, dengan rasa. Dengan rasa kita akan sampai kepada makom mendekati zat. Kenapa? Karena ruh kita yang paling dekat dengan zat Allah. Dan di ruh itu ada rasa. Rasa bertuhan. Semua kita punya rasa bertuhan. Hatta sampai Fir'aun pun dia memiliki rasa bertuhan. Apa buktinya dia memiliki rasa bertuhan? Bukan ateis. Ketika dia tenggelam dalam kondisi tidak berdaya, maka dia katakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Keluar rasa bertuhan yang ada di ruhnya, di kalbunya. Tapi sudah telat. Dulu dia ingkari. Maka hakikatnya tidak ada manusia ini yang ateis. Siapa yang ateis itu pertanda dia mengingkari nuraninya. Karena di nurani kita itu ada rasa bertuhan. Dan rasa bertuhan itu harus dihidupkan. Jangan ditenggelamkan. Kalau kita tenggelamkan, tidak kita olah, maka selamanya kita tidak akan pernah yakin kepada Allah, kepada Tuhan. Maka orang-orang kafir itu bukan karena akalnya tidak cerdas. Mereka bisa buat pesawat, buat nuklir, buat segala macam. Kenapa mereka tidak percaya sama Tuhan? Bukan karena akalnya, tapi karena kolbunya, rasa yang ada rasa bertuhan yang ada pada hati nuraninya itu tidak diolah, tidak dihidupkan. Maka Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim, hati mereka ketutup. Bukan akalnya ketutup, hatinya, karena dia tidak mengolah rasa bertuhan itu yang ada di hatinya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidina sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di ufuk alam semesta, wa fi anfusihim, di dalam diri kamu, sampai hatta yatabayyan, tabayyun, sampai jelas bahwa Allah itu hak, benar adanya, nyata. Sampai Al-Quran itu kamu lihat nyata kebenarannya, dan sampai kamu melihat Allah itu nyata, zatnya itu, keberadaannya nyata.
وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارض الله خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة نسألك رحمة من عندك نسألك إماما عادلا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا مقبولا وزوجة صالحة وولدا صالح ورزقا واسعا كثيرا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا مشقة ولا نصب لنقرب إليك يا رحمن لنحبك يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.